Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبمقداره العظيم. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini Allah berikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan. Dengan kedua nikmat ini alhamdulillah jemaah, panggilan keimanan kepada kita memenuhi perintah Allah, yaitu wajibnya kita menuntut ilmu, okay? Dan tujuan kita menuntut ilmu tiada lain agar kita semakin dekat dengan Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita mengenalnya. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin kita cinta kepada Allah. Nah, kalau kita sudah maqam cinta kepada Allah, jadi ibadah itu tidak akan menjadikan beban bagi kita. Kenapa? Karena cinta. Cinta itu memang butuh pengorbanan. Ya, seperti kita kalau mencintai seorang, orang yang kita cintai, dia minta sesuatu, kita kasih. Tidak minta pun kita kasih. Nah, ini makanya ahli sufi Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan, kalau kita beribadah itu karena Allah dan cinta kepada Allah, maka tidak akan menjadikan sholat itu beban bagi kita, sedekah itu beban bagi kita, tidak. Karena kita menjalankan dengan tulus, karena butuh pengorbanan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malam sebagai tempat istirahat kita, siang sebagai tempat kita beraktivitas, waktu kita beraktivitas. Tapi orang yang maqam cinta kepada Allah dikorbankan waktu tidurnya, qiyamul lail, dia bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai nafilah sunnah. Dia dekatkan diri kepada Allah, dia merenungkan segala kesalahannya, ia mohon rahmat diturunkan kepadanya, diampuni segala dosa-dosanya, menangis, curhat kepada Allah. Karena pada waktu itulah yang mana waktu orang sedang tertidur. Begitu juga siang dijadikan sebagai waktu kita beraktivitas sesibuk apapun. Ada orang pergi ke kantor, ada orang pergi ke pasar, ada orang yang pergi ke sawah dan sebagainya. Tapi pada waktu saat orang yang sibuk itu, sempatkan diri untuk melaksanakan salat duha. Karena salat duha itulah salah satu wasiat Nabi kepada sahabat Abu Hurairah dan sahabat yang lain juga dengan riwayat yang sama. Jangan meninggalkan witir sebelum tidur, yang bagi yang tidak sempat bangun. Kemudian berpuasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bayd. Salat duha setiap hari. Jadi kalau kita sudah menjadikan apa yang kita tuntuti semuanya dikarenakan karena Allah, mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Allah. Maka dengan cintanya kita kepada Allah, maka kita menjalankan segala perintah Allah. Kata Imam Nawawi, at-ta'abbud lillah, kita beribadah benar-benar karena Allah. Kemudian niat kita menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan. Sering kita sampaikan, ini bukan kata-kata dia, ini adalah nasihat dari guru-guru kami di Mekah.
Jadi menghilangkan kebodohan artinya di sini jangan kita menjadi orang yang bodoh. Allah bertanya kepada kita, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Ya, sama. Orang yang berpengetahuan, orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Bahkan keutamaan orang alim, orang berpengetahuan dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak berpengetahuan. Fadlul alim 'alal 'abid kal qamari 'alal kawakib. Nah, jadi keutamaan dengan berilmu niki jamaah, orang yang berpengetahuan dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak berpengetahuan, ibarat bulan dengan ribuan bintang, jutaan bintang yang ada di langit. Satu bulan purnama, malam purnama bisa menerangi dunia. Ribuan jutaan bintang digabungkan tidak bisa menerangi dunia. Makanya kun aliman, jadilah orang yang berpengetahuan. Au muta'alliman, tidak sempat menjadi orang alim, kita menuntut. Tidak sempat menuntut. Au mustami'an, yang mendengar ceramah baik dari media, dari televisi. Mungkin tidak sempat ke masjid, nguping dari rumah. Au muhibban, tidak sempat mendengarkan karena sibuk lagi. Paling tidak cinta kepada ilmu, cinta kepada anak-anak yang menuntut ilmu, kita donasi dia, kita bantu dia. Wala takun khamisan fatahlak, jangan jadi orang yang kelima, binasa kita. Bercita-cita jadi orang alim tidak, menuntut ilmu tidak sempat, mendengar tidak sempat, cinta pun tidak. Mau jadi apa kalau begitu? Maka binasalah kita. Kenapa? Karena kebodohan yang kita laksanakan, berjalan di muka bumi dalam kebodohan. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Muraqil Ubudiyah, orang yang dihukum nanti di akhirat jamaah bukan karena dia awam, bukan karena dia bodoh juga, bukan. Dihukum kita di akhirat nanti karena kita tidak mau menuntut ilmu itu jadi. Sehingga kita tidak tahu hukum, tidak tahu tata cara bagaimana ibadah yang benar. Oleh sebab niki mudah-mudahan di dalam pertemuan niki duduk kita di sini majlis niki, majlis zikir, majlis nasihat, majlis Quran, majlis hadis, semuanya itu adalah mudah-mudahan niki sebagai petunjuk nikmat yang besar kepada kita. Ini sebuah pengorbanan jamaah. Kita tinggalkan aktivitas kita di rumah, datang ke sini berjumpa sama saudara-saudari kita, mendengarkan saling nasihat. Karena agama itu ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Apalagi lebih-lebih di bulan Sya'ban ini kata Nabi, yaghfulun dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Banyak kita pedalale di bulan ini jamaah, lalai kita. Dan kita tidak mengetahui bahwa bulan ini bulan diangkatnya amalan-amalan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagai pertanyaan kepada kita, apakah kita mau diangkat amalan kita dalam catatan pahala atau dosa? Nah, jawaban ke masing-masing kita. Beda dengan bulan-bulan yang lain dicatat amalan-amalan kita jahat baik oleh malaikat raqib dan atid. Nanti pada hari kiamat, iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ada sekarang terima catatan masing-masing. Jadi kalau sekarang melakukan kebaikan, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, diangkat amalan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita di dunia, tujuan kita apa? Ibadah jamaah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat. Jadi Allah Taala menciptakan kita di dunia niki, baik manusia jin dan manusia, untuk beribadah kepada Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Begitu juga kata Mujahid. Mana illa liya'budun di sini hatta liya'rifun,
sehingga kita mengenal Allah. Makanya orang yang mengenal Allah itu jalurnya melalui ibadah. Jalurnya melalui apa? Ibadah. Karena kata ahli sufi, fakir fi khalqillah wa la tufakir fillah. Renungkan Allah, dekatkanlah dirimu dengan Allah dengan apa? Dengan merenungkan ciptaan melalui ibadah. Kalau kita tanpa ibadah, maka kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita mengatakan bahwa kita itu diciptakan di dunia ini abathan, sia-sia. Tidak. Jadi jangan kita menyangka bahwa kita ini diciptakan karena kebetulan. Tidak. Jadi Allah menciptakan kita di dunia ini karena ada tujuan, maksud tujuan tertentu, itu ibadah. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nanti kita digambarkan, na'udzubillah ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 di sana. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Jadi ada orang yang telah datang ajalnya. Nah, ini telah datang apa? Ajalnya. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'uni, ya Allah, kembalikan saya sebentar saja. Tuh. Jadi kalau ada orang yang sudah tiba ajalnya, ini orang meninggal dunia ini, dia minta dikembalikan di dunia ini. Minta apa? Dikembalikan ke dunia lagi. Ngapain? Katanya, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Oh, saya akan melakukan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang baik yang mana pernah saya tinggalkan. Ada orang seperti itu, ada. Al-Quran menyebutkan. Berapa banyak orang sudah meninggal di dunia, ingin dikembalikan lagi, minta sujud sebentar saja. Jadi la'alli a'malu salihan fima taraktu, saya akan melakukan amalan-amalan yang mana saya pernah tinggalkan sewaktu di dunia itu. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sudah omong kosong, enggak bermanfaat ucapan. Nasi sudah jadi bubur dah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sudah, hadapi saja alam barzakh sampai hari kiamat. Baik nasib kita, alhamdulillah, maka kita akan mendapatkan akan lebih baik lagi dari di akhirat. Jahat nasib kita, buruk nasib kita, masalah. Nah, ini sebagai renungan kita sekarang. Kita masih berada di dunia. Bahkan dalam surat Al-Munafiqun, bagaimana bentuk orang-orang menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa ya Allah, ini ajalnya mau datang nih. Kalau tadi udah selesai dah umurnya, udah ketelan alam barzakh dah. Ini sekarang ajalnya menempel nih, sekarang udah tidak bisa mengapain. Di sana minta diundur waktunya lagi. Mau ngapain lagi? Fa asaddaq wa akum minas salihin. Naik gaji, baju-baju, bersedekahkah? Nah, beda lagi ini kasusnya nih. Kenapa orang itu menyebut saya pengen sedekah? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak menyebut tidak menyebut haji? Kenapa tidak menyebut puasa? Tergambar di sana sedekah. Kita ketahui sedekah itu adalah salah satu amal jariah, jemaah. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathatin. Shadaqatin jariyah. Tunu tak no penggitan jamaah siaran sedekah amal jariah nu. Teringat kadin sekali kembali keramik mengenai 4 lumayan.
Terkadu sembahyang, lepas di masjid, termasuk amal jariah apa tidak? Sedekah apa tidak? Sedekah. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Kenapa menyebut sedekah di sini? Karena teringat, karena amalan-amalan yang kita lakukan ketika kita meninggal dunia akan mengalir terus ke sedekah jariah. Kalau sholat, selesai sholat, kita bersedekah, kita puasa, meninggal dunia udah selesai. Tapi kalau kita rajin bersedekah, maka ketika kita akan meninggal dunia, yang kita sedekahkan itu mungkin keramik kah, semen, atau memperbaiki jalan raya, orang bisa lewat untuk mengaji, sesuatu yang mendatangkan manfaat amal jariah. Meninggal dunia kita, mengalir terus amal jariah itu. Kan iki jamaah diberikan gambaran kita dalam Al-Quran sebagai bentuk renungan. Kita mau ngapain sekarang di dunia ini? Itu masalahnya. Jadi orang-orang yang ingat akan tujuannya, dia akan mendapatkan target. Tapi orang yang tidak memiliki tujuan tidak mendapatkan target. Apa tujuan kita? Akhirat. Target kita sekarang apa? Ya banyak beramal. Karena nanti di akhirat ada dua kehidupan, ada dua tempat. Kalau tidak surga, ya neraka. Surga itu memiliki tingkatan-tingkatan beda-beda namanya. Setiap tingkatan 500 tingkatan lagi. Nah, sekarang kita di dunia targetnya mau apa? Saya mau masuk ke surga Firdaus. Ada amalannya, bertakwa kepada Allah, rajin sholat, jaga nafsu kita. Mau masuk jannatun ma'wa. Ini dia, beriman, beramal saleh. Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Dan banyak amal-amalan yang bisa menghantarkan kita. Target kita sekarang apa? Namun ibu-ibu kalau pergi ke pasar punya tujuan apa tidak? Tujuannya beli apa? Beli kangkung. Sampai ke pasar targetnya beli kangkung. Beli kangkung selesai pulang. Tapi kalau dia punya tujuan, mondar-mandir, nggak tahu beli apa, tenaga habis, tidak ada dibeli, pulang ngomel-ngomel. Kenapa? Nggak punya tujuan. Kalau mau pergi ke Mataram, ayo lewat sana jalurnya. Jangan ke timur, nggak tembus nanti. Orang tersesat namanya itu. Makanya kita di dunia ini harus punya tujuan. Apa tujuan kita? Akhirat. Dunia ini adalah kehidupan sementara aja. Tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal, jemaah. Makanya kata-kata dunia dana, bermakna qaruba, dekat kita. Artinya dunia ini singkat, dunia ini pendek, tapi menentukan nasib kita di akhirat besok. Apa kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebuah nasihat yang baik, ad-dunya darul amal. Dunia tempat kita beramal, jemaah. Wal akhirah darul jaza. Di akhirat nanti akan diberikan apa yang kita pernah kerjakan. Man lam ya'mal huna, si abot beribadah di dunia, enggan mereka beramal, nadima hunaka, nanti di akhirat mereka akan menyesal. Ya, kalau menyesal di dunia ibu dan ibu nggih, jemaah senang kita. Rugi dunia sekarang enggak apa-apa, besok kita. Tapi kalau sudah menyesal di akhirat, menyesal di dunia di akhirat, rugi di akhirat, sudah tidak ada sholat lagi di sana. Saya kepingin sholat, ya Allah, ngapain sholat? Enggak ada sholat sekarang. Saya mau haji, ya Allah, enggak ada haji sekarang. Saya mau, enggak ada. Pokoknya sekarang semuanya sudah masing-masing menerima apa yang mereka kerjakan tanpa mereka dizalimi satupun. Tuh. Hanya kata Al-Imam Ali, al-yaum amalun wala hisabun. Di dunia makin jamaah tepada beramal niki. Ayo beramal yang mengantarkan kita nanti berjumpa kepada Allah. Amalan-amalan itu sudah Allah tentukan, sebutkan petunjuknya melalui Al-Quran dan Hadis. Bagaimana ulama-ulama menjelaskan. Dengan jemaah, perjalanan ke surga sudah jelas, perjalanan ke neraka sudah jelas. Allah kasih kita akal, kita isi dengan ilmu, sehingga ilmu itu bisa membandingkan mana hak mana batil.
mana yang benar, mana yang salah. Nanti di akhirat kata Imam Ali, al-yaum hisabun wala amalun. Gentagan terhisab, amalan sekecil apapun akan kita lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini mimba bin nasihat jamaah. Jadi inilah sebagai pertolongan kepada kita. Jadi tujuan tadi dunia ibadah, kita punya tujuan. Nah, orang yang tidak memiliki tujuan, orang tersesat. Dan itu bahayanya dunia itu, bahaya lebih besar daripada malaikat Harut wa Marut dalam Al-Qur'an sebutkan. Yufarriqu baina zawjain. Yaitu memisahkan antara suami istri. Itu ada syaitan. Kalau dia mampu memisahkan suami istri jadi jenderal dia. Tapi ada lebih besar dari itu. Dunia. Hanya kita kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, salah satu penyebab kita tidak bisa melihat Allah. Jadi di hijab kita ada dinding. Salah satunya dunia itu jamaah. Kata Ibn Rajab, dunia itu, ini kalau nggak salah Ibn Rajab dan Allah, kata ulama, dunia itu kalau Harut dan Marut memisahkan antara suami dan istri, suka orang berantem. Tapi kalau dunia memisahkan seorang hamba dengan Tuhannya, Allahu Akbar, bahaya jamaah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, bukannya menyuruh kita memusuhi dunia, tidak. Bukannya kita meninggalkan dunia, bukan. Kita yang mengendalikannya, bukan dunia mengendalikan kita. Karena kita di dunia di sini butuh. Jadi kita jadikan dunia ini kebutuhan kita, bukan tujuan kita. Kalau kita jadikan dunia ini sebagai kebutuhan kita, maka apa yang kita lakukan? Barang siapa yang butuh Allah, maka dia melakukan kebutuhannya. Barang siapa masuk surga, dia melakukan perbuatan perjalanan menghantar mereka ke surga. Tapi kalau dijadikan dunia ini sebagai tujuan, maka dia akan mengikuti keinginannya. Ya, kalau Allah sudah berpesan, wahai dunia, ini kata Imam Al-Ghazali lagi dalam hadis qudsi yang saya sebutkan dalam Minhajul Abidin, wahai dunia, kata Allah, jikalau hambaku itu menghadapmu lalu dia membelakangiku, jadikan dia budakmu. Dia itu bukan hambaku, kata Allah. Dia diberi gelar namanya hamba dunia. Kenapa diberi gelar hamba dunia? Karena dia mengikuti keinginan dunia. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu. Dalam surat Al-Hadid, dalam surat Al-Ankabut banyak disebutkan. Dalam surat yang innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa inna darul akhirah lahil hayawan law kanu ya'lamun. Dunia ini permainan. Artinya kayak anak kecil punya mainan. Diambil mainannya nangis, diambil ininya nangis. Jadi orang ahli dunia itu dia tidak bisa berpisah dengan permainannya. Na'udzubillah. Tapi ingatlah bahwa kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, mari jadikan dunia ini sebagai kebutuhan kita, bukan tujuan kita. Namun itu butuh kebutuhan kita, ya butuh kita tinggal, butuh kita tempat sholat, tempat ibadah, itu kebutuhan. Dan bahkan dunia ini lebih panjang umurnya daripada kita. Jangan ada yang bercita-cita umurnya sampai hari kiamat atau besok kita mati, atau mungkin 2 hari lagi kita meninggal dunia. Tulul amal, jangan berpanjang angan-angan mau hidup 1000 tahun, jangan. Sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri kita, lebih-lebih sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan kata Nabi jamaah, syahr ummati, bulan umatku spesial, khusus untuk kita. Rajabun syahrullah, bulan Rajab itu kata Nabi bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu bulanku kata Nabi. Wa Ramadan syahr ummati, bulan Ramadan itu bulan umatku. Kata ulama, Syekh Abu Bakar Al-Bakhli mengatakan,
Al-Bakhili, Rajabun syahruz zira'ah. Bulan Rajab itu bulan kita menanam tanaman. Ini tashbih, artinya perumpamaan. Wa Sya'ban syahru suqiz zar'i, menyiram tanaman. Wa Ramadan syahru hisaduz zar'i. Bulan Ramadan itu bulan panen. Jadi lamun temele panen betalatan dulu. Lamun temele talatan bagus siram ya. Dan semenjak bulan Rajab kita sudah dilatih, diajarkan. Ayo bulan Rajab, bulannya Allah, dilarang melakukan kemaksiatan. Barang siapa melakukan kemaksiatan, maka maksiatnya itu dilipat gandakan. Berhati-hati kita. Kemudian bulan Sya'ban, bulan disiramnya tanaman sekarang. Semua amalan-amalan itu diangkat ke hadirat Allah. Ayo kita bangkit, kita laksanakan, kita terbiasakan sekarang. Kita hidupkan dia. Nanti di bulan Ramadan hasilnya di sana. Jadi tiang punya pertanyaan, jamaah nanti di bulan Ramadan itu ingin menghatamkan Quran? Ada yang mau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Belum ada yang mau? Bercita-cita tidak? Baik, pengen. Di bulan Ramadan ingin melaksanakan salat tarawih? Pengen. Berapa rakaat? 20 rakaat. Mau tambah lagi? Silakan. Jadi sekarang punya target sekarang. Ramadan itu bulan umatku kata Nabi yang sunnah saja pahalanya seperti wajib. Bagaimana yang wajib? Bahkan setiap amalan Allah lipat gandakan sampai 10 dan sampai 700 kali lipat. Man qama ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan beriman serta ikhlas akan diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Makanya ketika keluar dari Ramadan fitrah suci. Karena kita mendirikan Ramadan diampuni dosa kita, hubungan baik kita pada Allah baik, hubungan kita sama manusia baik. Maka keluar dari Ramadan, dari pendidikan madrasah Ramadan, maka kita bersih. Nah sekarang pertanyaan, kalau kita mau bercita-cita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, baik, bulan Ramadan itu berapa hari? 30 hari ya, baik, biasa 30 hari. Kalau kita menghatamkan Al-Quran, paling tidak sekali dalam bulan Ramadan. Baik, Al-Quran itu berapa juz? 30 juz. Baik, bisa kira-kira kita kalau membaca Al-Quran satu hari satu juz? Bisa kira-kira jamaah? Makanya sekarang kita siram sekarang. Ayo latihan dari sekarang. Kalau kita bagus latihan kita mulai dari sekarang, insya Allah untuk menghadapi Ramadan kita lebih siap. Kayaknya berat Pak Ustadz kalau satu hari satu juz. Ya memang seperti itu kalau kita bagi. Karena 30 hari satu hari satu juz hatam Quran kita. Ada yang kira-kira bisa baca satu kali duduk satu juz? Sulit ya, sulit, tidak terbiasa. Baik cicil, satu juz itu 10 lembar. Subuh 2 halaman, zuhur 2 halaman dan 4, asar 2 halaman dan 6, maghrib 2 halaman udah 8, isya 2 halaman 10. Kira-kira 2 halaman 1 jam kita baca itu berapa menit? Jadi kita latih sekarang, coba kita cicil. Kalau sukses bisa satu hari satu juz, insya Allah nanti bulan Ramadan lebih ringan. Makanya Nabi kenapa di bulan Sya'ban ini Nabi mencontohkan kita memperbanyak puasa. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi bulan Ramadan kita lebih tenang, lebih siap. Kenapa? Kemarin udah puasa sering. Sekarang ketika bulan Ramadan tiba, biasa saja. Benar atau tidak? Jadi mengembalikan semangat itu maksudnya. Begitu juga di bulan Ramadan ingin menghatamkan Al-Quran satu hari satu juz. Oh, terbiasa di bulan Sya'ban, di bulan sebelumnya setiap hari saya terbiasa. Ketika di bulan Ramadan lebih gampang. Bersedekah pun begitu, sholat malamnya begitu. Nah sekarang latihan sholat tahajud 10 rakaat, 15 rakaat. Kenapa? Karena kita menghadapi 20 rakaat nanti di bulan Ramadan. Biar nanti tidak absen ketika ikut tarawih. Nah itu caranya kita mendirikan bulan Ramadan. Bukan mendirikan bulan Ramadan dengan selesai makan sahur, salat subuh, tidur. Pas. Baik, sebentar lagi ya.
Pas zuhur tidur, bangun. Selesai zuhur tidur lagi, bangun asar. Selesai sholat asar tidur lagi. Puasa apa namanya itu? Orang bilang puasa tidur ini. Kenapa? Karena enggak ada semangat. Pembawaannya lemah, lemas, lesu. Kenapa? Ini ibarat kita belum pernah puasa sebelumnya. Ketika menghadapi bulan Ramadan, maka mau tidak mau kita puasa. Itu menyebabkan kita sehingga melakukan amalan-amalan yang lain terasa berat ya. Ayo mulai dari sekarang kita tingkatkan ibadah, karena kita mau melakukan ibadah bulan Ramadan, bulan panennya sekarang. Dari mana jamaah? Nah, sebab itu ayo kita mulai latihan. Jangan nanti ketika Ramadan mau baca Quran, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Kenapa? Tiduran, capek, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau orang yang terbiasa baca Quran mah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun. Enak terus, makanya enak kita. Jadi inilah sekarang bulan Syaban kita tingkatkan, coba latihan anak-anak kita yang baru akil balik, coba latihan berpuasa nak sekarang. Dari subuh nanti jam 10 lapar makan enggak apa-apa. Besoknya sampai jam 12 ya enggak apa-apa makan. Besoknya sampai asar makan. Pas full lah, udah bisa kan? Nanti kita menghadap Ramadan, maka bisa puasa. Nah, nanti ketika kita masuk di bulan Ramadan, insyaallah jamaah kita semangat. Itulah caranya kita mendirikan Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail, kemudian sunnah-sunnah yang lain, baca Al-Quran, zikir, bersedekah, menghidupkan bulan Ramadan. Kurang lebih niki nggih. Jadi persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan itu tentunya dari sekarang. Dari sekarang kita saling mengingatkan. Kalau kita menghatamkan Quran di bulan Ramadan, baik satu hari satu juz, karena kita pemula. Tapi orang terbiasa bisa saja. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau menghatamkan Quran di bulan Ramadan selama sehari semalam 2 kali. Siangnya hatam Quran, malamnya hatam Quran. Berapa kali berarti? 60 kali ya dia. Sayyidina Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran ketika sholat hatam Quran. 5 kali sehari semalam sholat, berarti belum sholat sunnah lagi. Kenapa? Karena terbiasa. Kok bisa Pak Ustaz ya? Bisa apa tidak? Bisa. Kalau kita masih pemula baca Yasin, Yasin, wow, atas. Kita pemula. Kira-kira membaca Yasin dalam kondisi seperti itu membutuhkan berapa menit? Berapa menit jamaah? 1 jam? 2 jam? Bisa 2 jam. Tapi orang terbiasa, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, hanya hampir 5 menit. Kenapa ini bisa 5 menit 2 jam? Tergantung bagaimana keadaannya, latihannya. Jadi Imam Syafi'i kalau sehari hatam Quran karena beliau terbiasa, tidak heran. Nah sekarang bagaimana kita melakukan suatu perbuatan, kita biasakan di sekarang, insyaallah di bulan Ramadan, maka ibadah-ibadah yang kita kerjakan mudah-mudahan semakin meningkat, lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Ampun niki yang bisa yang sampaikan nggih, karena bahasan semua tiang niki penutupan pengajian nggih. Penutupan nggih. Niki penutupan sementara atau penutupan seterusnya? Sementara. Dan mudah ada panjang umur nggih. Selesai bulan Ramadan berlanjutan pengajian. Insyaallah nanti kita ada kitabnya khususkan biar tertib pembahasan kita. Ini silakan perkenalan tentang agama kita, memerintahkan begini dan sebagainya. Okay? Nah, jadi itu sih dinar lain jamaah. Jadi sila sejak pertama bulan Ramadan daripada saling maafkan, okay? Sehingga Allah Taala maafkannya waktu saat tadi nisfu Sya'ban ini kecuali dengan sebesual kan syirik kan. Tak boleh kira besual. Okay? Mari kita jaga hubungan kita sama Allah, begitu juga hubungan baik kita sama manusia, okay? Nah, ini menjaga hati kita, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Mari kita saling memaafkan, karena orang yang tidak mau saling memaafkan masih bersual doang dan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini sila
suami istri mungkin ada masalah, diselesaikan. Sebentar lagi kita Ramadan ya. Mungkin kita dengan mertua kita, mungkin kita dengan ipar kita, mungkin kita dengan saudara kita, dengan anak kita. Ayo selesaikan kerjaan semuanya. Biar bersih, tenang, tidak ada dendam, tidak ada yang menjadikan penghalangan pada kita. Ayo mungkin kita ada sama tetangga ada masalah, ayo datang. Bismillah. Mohon maaf, mungkin ada khilaf segalanya. Mungkin sama masyarakat kita, insyaallah maka tidak ada beban lagi dendam yang menghantui perasaan kita. Kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang, karena itu yang membuat kita berjumpa di akhirat. Illa man atallah biqalbin salim. Dan bermanfaat harta benda keturunan kecuali hati yang bersih. Ini nara mungkin ara ditanya pembunga bang mungkin. Oh iya benar deh, hari tentang bang deh sama saja. Jadi nara bahasa tiang mungkin tutur kata tiang nasampura anu sinampura nggih. Mungkin nara kata-kata tiang mungkin menyinggung perasaan pelunggup dan mungkin tiang ada merasa tersakiti ampura. Mohon maaf, itu dari kesalahan tiang. Enak kena bahasa tiang yang ada sida Allah Taala sila kepada barang-barang untuk mengamalkan, saling ingat-ingatkan nggih, saling nasihat menasihati mungkin ya. Aranya kesemada waktu isya niki kesempatan jamaah mungkin harus batal wuduna kesempatan setelah berwudu karena gantagan sembahyang isya berjamaah. Kata Nabi, man shalla isya fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail. Saya sembahyang isya berjamaah maka pahalanya seperti ia mendirikan salat setengah malam. Ada jamaah mampu sembahyang sunat jarak maghrib sampai jam 12 malam. Ara angkat tangan. Nah, ayo jangan tinggalkan insyaallah. Mau lebih dahsyat lagi dikasih fadilahnya. Wa man shalla subha fi jama'atin fa kana ma shalla kull lail atau kama qala alaihi salatu wasallam. Mun sembahyang subuh berjamaah lebih berat malah kena. Biasa 4 saf mungkin 2 saf. Tapi subuh itu memang begitu. Lamun sembahyang subuh berjamaah sama pahalanya seperti kita melaksanakan salat qiyamul lail semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaniki dua jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Pemurah. Dia tahu kita itu lemah, tidak mampu melakukannya, dikasih kita karunia melakukan amalan sedikit tapi pahalanya besar. Ketentik sedikit nggih. Mudah-mudahan kita selalu kira-kira di dalam beribadah kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.